Akhirnya R15 versi 4 terbaru, spaceshipnya secara jelas dan gamblang bisa kita lihat setelah ini. Jangan kemana-mana, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu mana dengan IWB. Dan hari ini adalah hari yang spesial, video yang spesial. Karena alhamdulillah setelah kita menunggu sekian lama, setelah kita hanya melakukan modifikasi atau pertunjukan render dari kisi-kisi spaceship sebelumnya, pada video ini IWB akan bedah seperti apa sosoknya. Ini adalah spaceship yang benar-benar gamblang, spaceship asli dari R15 versi 4 yang sudah kita tunggu beberapa hari lalu. Dan sebelumnya kan spaceshipnya burik-burik, Cak, burung gak karu-karuan. Tapi spesial pada video ini, spaceshipnya gamblang pada jinglang jelas. Pokoknya sampean bakal puas melihat sosoknya dari R15 terbaru. Nah, sebagai pembuka sebelumnya ya, IWB sudah share ke sampean semuanya. Ini mungkin video yang apa ya, kita katakan tuh kayak edisi sinetron. Jadi dari A sampai Z, dari sosok dari samping, belakang, kemudian juga dari depan yang sangat hancur lah bahasanya, Cak. Karena gambarnya benar-benar nggak jelas, gambarnya buram banget ya. Kita seperti kembali ke tahun 2000-an di mana pixelnya sangat pecah-pecah. Tapi alhamdulillah hari ini IWB ya, berkat teman-teman sampean semuanya, teman-teman yang selalu support Iwan Benaran, di hari ini video ini IWB akan share ke sampean semuanya sosok dari R15 yang dijepret oleh bikers ya. Jadi kita sebut saja dari bikers ya, bike and bikers, kita sebenarnya demikian. Ini adalah generasi R15 yang memang sudah kita katakan ini merupakan gebrakan. Karena Cak, sebelumnya kan sampean tahu bahwa IWB sudah share mengenai moncongnya seperti apa, sosok dari samping seperti apa, tapi semuanya hanya renderan. Dan pada kali ini kita akan bedah spaceshipnya yang benar-benar terbuka secara gamblang, karena sampean akan melihat sosok aslinya, bukan hanya renderan, tapi ini sosok asli spaceship. Dan kalau kalian perhatikan dalam video ini, kita nggak usah berlama-lama, sampai intip saja dalam video ini. Nah, sampai lihat dari screenshot ini. Dalam screenshot bisa sampean lihat bahwa sosok dari New R15 versi 4 totally sama dengan yang telah kita jabarkan sebelumnya. Ini benar-benar desainnya keren banget, Cak. R series banget ini. Kalau kita katakan kadang-kadang, waduh, kita tuh nelangsa sebenarnya. Kenapa R25 nggak seperti ini? Karena spaceship sebelumnya kan sampai tahu bahwa R25 ya kita katakan mirip seperti sebelumnya. Dan untuk yang R15 ini benar-benar melompat. R15 ini benar-benar memberikan tamparan keras pada kakaknya. Jadi IWB berharap dengan gambar ini, dengan video ini, ke depan nanti Yamaha akan melakukan gebrakan-gebrakan untuk membuat sosoknya jadi makin ganteng. Sosoknya jadi ngikutin dari R15. Karena kita tahu dari R7, kemudian juga R6 yang sudah discontinue, R1, dan saat ini diturunkan pada R15, semuanya menggunakan model DRL yang menyipit. Tapi kenapa R25 tidak? Nah, inilah yang kita akan bongkar saat ini, dan sampean bisa melihat dari video sekarang. Dari samping, kita akan melihat sebuah sosok yang memang keren abis. Sosok dari depan, kita akan melihat sebuah tekukan-tekukan yang memang mengarah pada satu kesimpulan, bahwa apa yang dilakukan Yamaha pada saat ini, mereka ingin menurunkan desain dari R series yang totally R series banget pada R15 versi 4. Tidak diragukan, Cak. Artinya apa? Bahasa desainnya ke depan akan menggunakan DRL. DRL menyipit, dan DRL ini pun hadir pada R15 terbaru, di mana headlampnya dibuang, kemudian diganti oleh mereka dengan DRL yang sangat mirip dengan R6. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh Yamaha tidak mirip dengan R7 untuk DRL-nya, tapi lebih mirip dengan R6. Dan ini terbukti pada spaceship yang digambar ini, di mana lampu DRL-nya tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah jengat ke atas. Bosnya ngono, Cak. Nah, kemudian kita akan perhatikan juga di bagian moncongnya, Kang Mas. Di bagian moncongnya, bagian rem R-nya, entah kenapa, walaupun jujur, Cak, tetap ganteng ya, tapi memang kalau kita perhatikan dan kita bandingkan dengan desain dari R7, ada sedikit pendekatan yang berbeda, di mana rem R dari R15 versi 4 ini ternyata kita bisa tangkap lubangnya cukup gede, Cak. Jadi lubang gede ini memberikan ruang yang lebih, sehingga agak kaku aja sih kelihatannya, jadi lebih banyak ruang yang tersisa gitu, Cak ya. Karena kita lihat juga dari projinya di sini, saya melihat dari projinya ini kelihatannya di tengah,
tapi kiri kanannya ada ruang yang terbuka. Jadi itu sih. Tapi tetap ganteng sih. Tapi menurut IWB memang lebih manis dibandingkan dengan lebih kurang manis dibandingkan dengan R7. Tapi sekali lagi semuanya hanya spacesuit yang belum tentu nanti pada fix Mas Pro-nya seperti ini. Karena kan gambarnya masih kita katakan belum sempurna lah. Nah, untuk Pro G-nya, kalau tidak salah melihat, IWB katakan ini komponennya sangat mirip dengan yang digunakan Yamaha pada MT-15. Jadi Pro G-nya ada kemiripan di sana. Kemudian juga rem R-nya jangan berharap itu rem R asli, karena memang bentuk rem R itu hanya untuk nyantolin dari Pro G. Artinya apa? Secara mekanisme konstruksi sangat mirip dengan R7 yang sudah dirilis oleh Yamaha beberapa waktu lalu. Lalu juga yang menarik adalah di bagian moncongnya, Cak. Moncong rem R-nya ternyata sama dengan render dari Cak Julak Sandy. Pendekatannya beda Kang Mas dibandingkan dengan R7, di mana untuk bagian bawahnya moncongnya tidak seperti CBE iwak lele, Cak. Jadi bukan kayak moncong ikan lele, dan ini lebih enak dilihat. Jadi ditarik hanya biasa saja oleh Yamaha dan meruncing. Kemudian di bagian pangkal atau di bagian bawah daripada rem R-nya ada sedikit lancip di sana, tarikan lancip, dan oleh Yamaha ditarik sampai ke atas hingga ke DRL, dan ini nyambung sampai atas, Cak. Jadi fairnya memang benar-benar sangat mirip dengan generasi sebelumnya. Layer-layernya sangat mirip, hanya ada sedikit rekonstruksi menurut IWB. Jadi maksud IWB demikian, rekonstruksi. Dan kalau kita lihat dari samping sosoknya seperti ini. Jadi memang lancipnya ini benar-benar galak ya sosoknya, totally different. Jadi IWB katakan ini adalah sebuah gebrakan yang cukup apik dari Yamaha. Dan memang sepertinya ke depan semua dari motor-motor R series Yamaha akan dibuat seperti ini. Kemudian kita melangkah di bagian atasnya, Cak. Ternyata benar ya, untuk fairingnya, untuk visornya maksudnya ya. Untuk visornya ternyata pendekatannya sama dengan L15 sebelumnya. Di mana visornya itu cukup tinggi, Cak. Ini bagus kalau untuk high speed ya, untuk memproteksi badan kita. Dan totally Yamaha mempertahankan ini dan tetap di-maintain oleh mereka dengan desain di mana visornya tinggi sampai menjulang ke atas. Jadi good untuk proteksi. Jadi windshieldnya cakep, Cak. Kemudian juga untuk spion-spionnya masih sama saja Kang Mas. Komponennya sama, tidak ada yang berubah di sana. Dan juga kalau kita perhatikan di bagian, dari samping seperti ini, Cak. Ternyata coakan rem R-nya benar-benar mencoak, Cak. Boson itu benar-benar masuk ke dalam, Cak. Jadi ini yang memberikan feel seperti R7 dan memang sangat mirip dengan R7 konstruksi dari desain untuk rem R-nya. Jadi itu yang kita tangkap. Kemudian kita akan melangkah di bagian, di bagian sasisnya Kang Mas. Kemarin banyak yang ragu dengan apakah benar ini R25, apakah ini benar R15. Dan fix dengan spacesuit yang baru ini, bisa IWB katakan bahwa fix ini adalah R15 terbaru. Dilihat dari sasisnya menggunakan Delta Box, bisa sampai intip di gambar ini. Nah, jadi di sini, Cak, di pangkalnya ini, Cak. Walaupun memang desainnya beda, di mana desain untuk generasi yang baru ini Yamaha menutup bagian twin spar-nya, bagian Delta Box-nya ini dengan casing atau ya plastik tambahan. Ini menurut IWB ya lumayan unik sih. Mungkin memang Yamaha ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Dan sekali lagi semuanya hanya spacesuit yang belum final. Artinya apa? Bisa saja pada saat nanti dirilis dengan bentuk yang gamblang, pasti biasanya akan lebih cakep dibandingkan dengan spacesuit. Apa menecak casingnya, Cak, diberikan tutul-tutul stiker tutul-tutul, jadi kelihatannya kurang cakep. Lalu untuk suspensinya fix menggunakan upside down. Jadi ini adalah kemajuan di sana, di India, karena di India sebelumnya menggunakan teleskopik. Jadi pastinya ibu yakin para biker India pasti sangat gembira dengan konfirmasi ini. Lalu untuk pengeremannya juga masih sama, Cak. Pengeremannya belum floating dan ini shape-nya masih sama dengan generasi sebelumnya. Termasuk untuk pengereman fix menggunakan Baibri atau by Brembo. Sebagai informasi, Cak, Baibri ini adalah anak perusahaan dari Brembo. Artinya apa? Memang untuk Baibri khusus menggarap rem untuk mesin 400 cc ke bawah. Jadi jangan kaget kalau seperti KTM pun ya, KTM seperti yang belakang WB ini juga menggunakan Baibri, termasuk Bajaj Pulsar, juga Bajaj mayoritas produk Bajaj, kemudian juga beberapa produk lainnya di India mayoritas menggunakan Baibri karena satu harganya cukup bagus ya, untuk cukup murah katanya informasinya, dan juga untuk kinerja serta boot quality-nya cakep. Jadi ini yang digunakan oleh Yamaha pada generasi R15 versi 4 untuk India. Tapi kalau di Indonesia sih enggak, Indonesia tetap menggunakan Akebono biasanya. Oke, kita skip lagi ke bagian fender. Fendernya juga sangat mirip dengan sekarang, tidak ada perombakan di sana, termasuk juga di bagian pelek-peleknya. Pelek-peleknya masih Samewon Kang Mas. Peleknya juga menggunakan pelek palang Y miring. Ini sangat cocok dengan render yang diracik oleh Cak Julak Sandy kemarin.
Nah, kemudian kita akan melangkah di bagian ininya, Cak. Bagian bawahnya ya, bagian pangkalnya, di bagian pangkal ini kalau kita perhatikan secara jeli, saya akan lihat bahwa untuk fairing-fairingnya juga nggak tahu deh, IWB katakan ini agak menggembung ya. Tapi sekali lagi, ini bisa saja decoy. Jadi kita belum bisa pastikan apakah betul nanti menggembung seperti ini atau memang ada semacam revisi. Karena bagaimanapun, sekali lagi, kalau sebuah desain atau spacesuit yang ditutup seperti ini, kita tidak bisa simpulkan secara final apakah memang akan seperti ini nantinya, karena biasanya Cak akan lebih cakep ketika nanti dibongkar sosoknya. Kemudian untuk satu mungkin kelemahan dari semua spacesuit yang keren ini, IWB bisa katakan bahwa untuk winker lampnya atau lampu senya masih kurang jos gandos, Cak. Jadi memang lampu senya kalau Yamaha mau all out sebenarnya, kenapa tidak dibikin terintegrasi dengan fairing seperti ya kita katakan Ninja lah ya, Ninja aja keren gitu ya. Jadi kalau sebenarnya Yamaha mau meracik sebuah desain dengan lampu terintegrasi ya, untuk lampu senya pasti lebih keren. Apalagi rival mereka kan CBR sama tahu sendiri sudah menggunakan lampu sen terintegrasi dengan headlamp. Jadi ini sebenarnya sih ya nggak tahu lah, ini kan masukan sebenarnya ya. Tapi kan ini di India. Kita sih berharap nanti Yamaha Indonesia akan meracik yang demikian. Jadi siapa tahu nanti tidak sama dengan yang di India. Jadi ada semacam revisi-revisi yang kita harapkan akan semakin keren ya. Jadi ini dari samping seperti ini, termasuk undercoil-nya dan juga ada lubang engine di sini. Jadi untuk lubang pembuangan panas dan beberapa detail yang bisa sampai intip di gambar ini. Jadi pie, ini dari depan seperti ini, moncongnya bener-bener cebeknya, Cak. Bener-bener kayak R6 banget ya, cebek bosone koyo cebek jangkrik. Nah, jadi ini dari bawahnya saya bisa perhatikan sosoknya, tarik-tarikannya yang ternyata di bagian sampingnya, fairingnya tuh sangat mirip dengan R15 sekarang, tapi dengan sentuhan disipitin. Sebenarnya cukup minimalis, ternyata ampuh juga ya, maksudnya ampuh untuk efeknya. Ternyata ya itulah maksud IWB kenapa Yamaha tidak segera meracik desain ini untuk seperempat liter mereka, karena kita tahu bahwa sekarang saat ini yang terbaru spacesuit kemarin kan R25 masih kita katakan ya di luar ekspektasi lah intinya, Cak. Karena kita tahu bahwa untuk kemarin spacesuitnya hanya ganti lampu senya, kemudian juga pada knalpotnya masih ya dirubah sedikit, dan juga crankcase engine-nya yang kita harapkan mappingnya akan lebih powerful, tapi nggak tahu juga sebab informasi atau rumornya bisa saja ini hanyalah untuk ngimbangi daripada emisi gas buang supaya lebih cakep dan ramah lingkungan. Konon demikian, Cak. Jadi ini seperti sinetron yang sudah kita katakan ya dari kemarin kita videonya tetap R25, R15, R25, R15, tapi nggak masalah. Yang penting update dari IWB sampai biar nggak ketinggalan kereta, Cak. Jadi kalau ada sesuatu yang hot itu kan kita harus share ke sampean semuanya. Jangan sampai miss. Siapapun sampai follow Iwan Benaran baik di blog iwanbenaran.com ataupun di YouTube termasuk Instagram. Tidak boleh sampean ketinggalan kereta tentang produk baru. Ya mungkin saat ini sedang PPKM, sedang kondisi pandemi, tapi nggak ada salahnya tetap ya informasi update new product harus tetap kita pantau. Karena siapa tahu nanti ketika getting better ya untuk kondisi situasi sekarang ini, nanti kita bisa langsung membeli produk idaman. Nah, jadi ngene Kang Mas ya, informasi sekilas buat sampean semuanya, gamblang clear saat ini bahwa new R15 versi 4 benar-benar mengadopsi mukanya dari R7 kombinasi R6. Jadi semuanya yang kemarin yang IB sudah share ke sampean ya tentang render sebagainya, karena ada juga komen-komen Cak IBB, kenapa sih render mulu, kan kita jadi banyak berharap, jadi selalu over ekspektasi takutnya, karena bisa saja yang asli nggak demikian. Nah sekarang dengan spacesuit terbaru ini bisa dikatakan IB katakan ternyata renderannya 95% mirip sekali, bener nggak? R25 kita lupakan, sekarang R15 yang kita fokusin, dan tentu saja ini under trial masih di India. Sekali lagi masih di India, bukan di Indonesia. Dan kita harapkan setelah di India nanti rilis, maka Indonesia akan menyusul. Dan kita harapkan juga Yamaha Indonesia akan mempertimbangkan untuk memberikan ya yang terbaik lah buat konsumen. Jangan hanya 50 cc, Cak. Karena bagaimanapun R25 kelas seperempat liter ini masih cukup banyak yang menunggu gebrakan dari Yamaha. Apa yang sudah ditunjukkan oleh para pabrikan untuk memberikan terbaik kita support, termasuk R15 versi 4 ini, semoga saja motor ini akan dirilis segera dan kita akan menunggu di tanah air. Jadi ngono Kang Mas ya, fix R15 versi 4 sudah menggunakan moncong dari R7 dan R6, tidak diragukan lagi, tinggal kita menunggu sosok aslinya bagaimana nanti pada versi mass production. Kita tunggu peluncurannya nanti, dan gitu aja Cak video dari Iwan Benaran. Sekali lagi kalau sama suka video ini sama like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.